Dalam suatu ketika, Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, dan Alkitab mengatakan hanya satu orang yang kembali dan mengucap syukur. 9 lainnya terlalu asik dan terlalu bergembira menikmati kesembuhannya tanpa ingat mengucap syukur kepada siapa yang memberikan kesembuhan itu. Contoh yang sama sering sekali terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sudah ditolong Tuhan, kita sedemikian masuk dalam euforia, menikmati berkat pertolongan Tuhan itu, lalu kita lupa bersyukur kepadanya. Tapi tidak demikian dengan Paulus. Dan hari ini saya mau mengajak saudara bagaimana Paulus mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Di dalam sebuah tema kecil, ucapan syukur orang berdosa yang diselamatkan. Ya, saya dan saudara adalah sebetulnya orang-orang berdosa. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita diselamatkan. Mari kita melihat bagaimana Paulus memberikan syukur, mengekspresikan ucapan syukurnya ketika dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bagaimana Paulus mensyukuri pertobatannya? Bagaimana Paulus mensyukuri kasih sayang Tuhan, keselamatan yang Tuhan beri kepadanya? Yang pertama, dia berkata bahwa ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Yang pertama, ucapan syukurnya dia nyatakan dengan bersaksi kepada dunia bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Dia bersaksi, dia tidak menikmati sendiri keselamatan itu. Dia tidak menikmati sendiri kebaikan Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Dan dia bahkan berkata, engkau jangan khawatir sedalam apapun dosamu, karena aku orang yang paling berdosa, aku penganiaya, aku sendiri sudah diampuni dan diselamatkan. Yang kedua, ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku, yaitu ucapan syukur lewat pelayanan. Mengekspresikan syukur dengan melayani Tuhan. Bersaksi dia kepada semua orang, lalu dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan setia, sehingga itu merupakan ekspresi daripada ucapan syukurnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia menikmati ataupun mengekspresikan ucapan syukurnya. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya. Ini berbicara tentang aku tadinya dulu, tapi sekarang tidak. Yaitu memiliki kehidupan yang baru. Yaitu memiliki pertobatan yang sejati, yaitu berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
Orang yang sudah diselamatkan, dia berbalik. Kalau saudara sudah disembuhkan oleh dokter oleh karena suatu penyakit, maka saudara tahu hal yang membuat penyakit itu jadi, saudara harus hindari. Paulus tahu hal-hal yang selama ini dia lakukan, yaitu menghujat, menganiaya dengan ganasnya, tidak berkenan bagi Tuhan. Maka dia berkata, dulu aku melakukan itu, sekarang aku hidup di dalam perintah dan hal yang berkenan bagi Tuhan. Yang pertama, ucapan syukur kita dengan bersaksi. Yang kedua, ucapan syukur kita dengan melayani. Yang ketiga, ucapan syukur kita dengan hidup baru, meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam jalan-jalannya Tuhan. Dan yang keempat, ucapan syukur yang kita berikan kepadanya adalah ayat 16, bagian B. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya, menjadi teladan. Yang keempat, cara kita memuliakan Tuhan adalah dengan menjadikan diri kita teladan, sehingga orang lain melihat Kristus dalam diri kita. Bahwa hidup ini benar-benar sudah mengalami transformasi. Adakah hidup kita sudah diubahkan dan menjadi teladan bagi orang lain? Dulu kita tidak sabaran, sekarang kita menjadi orang yang sangat sabar. Dulu rasanya kita tidak memiliki apa-apa, sekarang hidup kita merasa penuh ucapan syukur. Karena ketika kita memiliki Yesus, kita yakin kita memiliki segala-galanya. Dan yang terakhir adalah orang yang bersyukur atas keselamatan yang Tuhan beri. Ayat yang ke-17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Yang kelima adalah setia dalam memberikan pengagungan kepada Tuhan. Bahwa dalam hidup kita ini, semuanya tentang Dia, semua karena Dia, semua bagi Dia. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan biarlah semuanya pula hanya untuk Dia. 5 hal yang dilakukan oleh Paulus ketika dia menyadari ekspresi daripada ucapan syukur harus dinyatakan. Dan biarlah kita pun memiliki hal yang sama. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan. Yaitu diselamatkan, diberkati di dunia, dan surga menjadi milik kita. Tuhan memberkati saudara.